warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatih Sofa, NIM 24210101010 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Ibu Fakhratus Sofa Alawiyah, yaitu dosen pengampu studi Al-Quran dan tafsir Tarbawi. Di sini saya akan mempresentasikan judul buku, yaitu Cahaya dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Saya memilih subtema dari bab 4, yaitu Cahaya Matahari. Selamat menyaksikan. Di dalam bab 4 ini, kita akan membahas cahaya matahari. Menurut Al-Quran, matahari adalah bintang terdekat di bumi. Dalam bahasa Arab, matahari juga disebut dengan Asy-Syams, yang dikenal sebagai cahaya alami yang sangat vital bagi kehidupan di bumi. Cahaya alami di dalam sistem tata surya adalah matahari. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Yang artinya, Maha memberkahi Allah yang menjadikan gugusan bintang di langit serta matahari dan bulan yang bercahaya. Selanjutnya, peran dan manfaat sinar matahari bagi kehidupan. Cahaya matahari yang sampai ke bumi memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Proses ini digunakan untuk mengkonversi sinar matahari menjadi energi kimiawi dan menyimpannya dalam bentuk glukosa. Penjelasan singkat tentang proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dua tingkat. Proses pertama bergantung pada hadirnya sinar matahari yang biasa disebut dengan reaksi terang atau light reaction. Di sini diperlukan hadirnya sinar matahari langsung untuk membentuk molekul-molekul pembawa energi yang akan digunakan pada proses fotosintesis kedua. Proses kedua fotosintesis yang berlangsung pada bagian stroma dari kloroplas adalah proses yang bebas dari cahaya sinar matahari. Reaksi ini disebut dengan reaksi gelap atau dark reaction. Proses ini dilakukan dengan menggunakan energi yang merupakan hasil dari reaksi terang untuk menghasilkan karbohidrat mengubah CO2 menjadi gula. Materi selanjutnya adalah cadangan energi bagi manusia. Di dalam surat Yasin ayat 80 dan surat Waqiah ayat 71 sampai 73, Allah mengingatkan manusia tentang asal-usul sumber energi yang dihasilkan dari kayu yang digunakan untuk kepentingan manusia. Contohnya di surat Yasin ayat 80, Alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dan di surat Waqiah ayat 71 sampai 73, yaitu afara'aitumun naral lati turun al-akhir. Kedua ayat di atas merupakan penegasan bahwa api dan kayu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia yang menghuni bumi. Allah menciptakannya dengan kekuasaan dan kekuatan agar manusia bersyukur. Menuju kepada materi yang terakhir, yaitu pemanfaatan energi sinar matahari. Mengingat kebutuhan energi sinar matahari yang semakin besar seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan kebutuhan, eksplorasi sinar matahari ini merupakan sebuah keharusan yang sangat mendesak karena energi ini baru sedikit dimanfaatkan secara ilmiah. Contoh, sinar matahari secara langsung dapat ditangkap untuk memanaskan air atau solar heating. Cara sederhana ini dilakukan karena melihat akan kebutuhan air panas di dalam rumah tangga, hotel, dan kolam renang. Mungkin hanya sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.